Widodo, seorang kakek tua yang hidup sebatang kara, tiba-tiba dituduh mencuri gas LPG oleh pengusaha berpengaruh yang didukung aparat polisi korup. Tuduhan itu bukan hanya ancaman bagi hidupnya, tapi juga jebakan licik untuk menutupi konspirasi besar yang selama ini tersembunyi. Apakah Widodo mampu membongkar kebenaran yang tersembunyi di balik tuduhan palsu ini? Tonton sampai akhir untuk menyaksikan bagaimana perjuangan seorang pria biasa menghadapi kekuasaan yang kejam. Di sebuah gang sempit di ujung kota, berdiri sebuah rumah kecil yang sudah lama dimakan usia. Catnya kusam, pintunya berderit setiap kali dibuka, dan jendela yang berbingkai kayu itu tampak rapuh, seolah siap roboh oleh hembusan angin. Di rumah, itulah Widodo, seorang kakek berusia 70 tahun, menjalani hari-harinya sendirian. Widodo bukanlah sosok yang mudah dikenali. Wajahnya penuh garis keriput, rambutnya memutih, dan tubuhnya yang kecil itu selalu dibungkus jubah tua berwarna abu-abu. Jubah itu menjadi ciri khasnya, seperti perisai yang menyembunyikan segala cerita dan luka yang pernah dialaminya. Tetangga mengenalnya sebagai pria yang ramah, tetapi jarang membuka diri. Ia lebih banyak diam, menjalani hidup sederhana dengan menerima apa adanya. Setiap pagi, Widodo pergi ke pasar kecil dekat rumah untuk membeli kebutuhan seadanya. Ia tidak punya keluarga yang menemaninya, tidak ada anak atau cucu yang datang menjenguk. Hidupnya seolah berjalan dalam diam yang panjang, dan dunia luar tampak jauh dari jangkauannya. Namun pagi itu berbeda. Sebuah suara keras menggelegar dari jalan utama memecah keheningan. Sebuah mobil polisi melaju dengan sirene meraung, lalu berhenti tepat di depan rumah Widodo. Beberapa polisi keluar dengan ekspresi serius, bergegas menuju pintu rumahnya. "Pak Widodo, kami harus membawa Anda ke kantor polisi," kata seorang petugas sambil menunjukkan surat penangkapan. Widodo terpaku, matanya membelalak. "Apa maksudnya? Saya tidak pernah melakukan apa-apa," ucapnya lirih, suaranya gemetar. Tetangga yang sedang lewat berhenti, saling bertukar pandang. Desas-desus cepat menyebar bahwa Widodo dituduh mencuri gas LPG dari gudang milik Mulyono, pengusaha besar yang memiliki kekuasaan luas di kota ini. Tuduhan itu mengejutkan semua orang, tak terkecuali Widodo sendiri. Saat digiring ke dalam mobil polisi, pandangan Widodo tertuju pada jubah tuanya yang kusut. Ia merasa seperti dihancurkan oleh kenyataan yang kejam. Bagaimana mungkin ia, yang hanya hidup tenang dan menyendiri, dituduh melakukan kejahatan seperti itu? Apakah ini hanya sebuah kesalahan, atau ada sesuatu yang lebih besar sedang terjadi? Di balik tuduhan yang menyakitkan itu, Widodo mulai merasakan ada sesuatu yang tak biasa. Tekanan dan ketegangan mengelilinginya, seolah ada kekuatan tak terlihat yang sedang bermain-main dengan nasibnya. Dan ia tahu, hidupnya yang sunyi akan segera berubah menjadi medan pertempuran yang penuh dengan rahasia dan kebohongan. Malam itu, di balik jeruji besi sel tahanan yang dingin, Widodo duduk termenung. Suara gemericik hujan di luar seolah ikut meratapi nasibnya yang tak jelas. Jubah tua yang biasa ia kenakan kini terlipat rapi di sudut sel, tak lagi mampu melindunginya dari dinginnya dunia. Sejenak ia menutup mata, membiarkan ingatan masa lalu menyeruak tanpa permisi. Widodo bukanlah orang biasa, walau selama ini ia tampak seperti pria tua lemah tak berdaya. Dahulu, jauh sebelum dirinya hidup menyendiri di rumah reyot itu, ia pernah menjadi agen rahasia, sosok yang dipercaya negara untuk menjalankan misi-misi rahasia berbahaya. Ia mengingat dengan jelas tahun-tahun saat ia menyamar dan menyusup ke lingkaran kriminal dan koruptor tingkat tinggi. Namun, suatu saat, identitasnya terancam terbongkar. Demi keselamatan keluarga dan dirinya sendiri, Widodo memilih menghilang dari peredaran. Dunia pun mengenalnya sebagai orang tua miskin tanpa masa lalu. Sekarang, tuduhan mencuri gas LPG bukanlah sekadar masalah kecil. Itu adalah jebakan. Widodo tahu siapa yang mengatur permainan ini. Mulyono, pengusaha kaya dan berkuasa yang punya banyak kaki tangan di kepolisian. Tuduhan ini sengaja dibuat untuk menjebak dan membungkamnya. Namun, Widodo tak pernah gentar. Meski tubuhnya sudah tak sekuat dulu, semangatnya untuk mengungkap kebenaran justru semakin membara.
Ia percaya bahwa kebenaran akan menang, meski harus melalui jalan terjal penuh bahaya. Di dalam kegelapan sel itu, Widodo bertekad. Ia harus mengumpulkan bukti, mengungkap konspirasi yang selama ini tersembunyi di balik bayang-bayang kekuasaan. Karena bukan hanya dirinya yang menjadi korban, tetapi banyak orang yang hidupnya terancam oleh keserakahan dan ketidakadilan. Ketika pagi datang, sinar pertama menyentuh wajahnya yang penuh luka dan harapan. Widodo sadar bahwa perjalanan panjang untuk mencari keadilan baru saja dimulai. Mulyono adalah sosok yang selalu memenuhi setiap ruangan dengan aura kekuasaannya. Pengusaha besar yang namanya tidak pernah lepas dari berita-berita bisnis dan politik. Ia punya jaringan yang luas, bukan hanya di kalangan pengusaha, tapi juga aparat kepolisian dan pejabat pemerintahan. Di balik senyum ramahnya, tersimpan ambisi besar dan kelicikan yang tak terduga. Widodo tahu betul siapa Mulyono. Ia bukan hanya musuh, tapi raksasa yang selama ini menekan banyak orang dengan kekuasaannya. Tuduhan pencurian gas LPG itu hanyalah salah satu bagian kecil dari rencana besar Mulyono untuk menyingkirkan siapa saja yang berani mengganggu bisnis gelapnya. Lewat beberapa kontak rahasia yang masih bisa Widodo jangkau, ia mulai mengumpulkan potongan-potongan informasi tentang praktik-praktik ilegal yang dilakukan Mulyono. Mulai dari penyelundupan barang, suap kepada aparat, hingga intimidasi terhadap para pesaing bisnis. Kekuatan Mulyono sangat berbahaya, apalagi didukung oleh aparat yang seharusnya menjaga keadilan. Widodo sadar, ia harus berhati-hati. Setiap langkahnya diawasi, dan satu kesalahan kecil bisa membuatnya terperangkap lebih dalam. Namun tekad Widodo semakin kuat. Ia tak mau membiarkan Mulyono terus berkuasa dengan cara kotor. Meski tubuhnya tua dan lemah, semangat dan pengetahuan masa lalunya menjadi senjata ampuh untuk melawan. Di tengah kegelapan malam, Widodo menyusun strategi dan merencanakan langkah-langkah untuk mengungkap jaringan gelap itu satu persatu. Ia tahu bahwa perjalanan ini tidak mudah, tapi demi keadilan, ia harus terus maju. Hari-hari di penjara berjalan lambat bagi Widodo. Namun, di balik dinding-dinding dingin itu, pikirannya bergerak cepat. Ia terus mengingat-ingat setiap jejak yang pernah ia simpan selama menjadi agen rahasia. Ada satu benda kecil yang selama ini ia sembunyikan dengan sangat hati-hati. Sebuah flash disk yang berisi data, rahasia tentang jaringan korupsi Mulyono dan para pejabat yang terlibat. Flash disk itu adalah harapan terakhir Widodo untuk membuktikan bahwa tuduhan terhadapnya hanyalah tipu daya. Tapi mendapatkan flash disk itu kembali tidak semudah membalikkan telapak tangan. Ia harus meyakinkan seorang napi muda bernama Bima, yang memiliki akses keluar penjara, untuk membantunya menyelundupkan barang tersebut keluar. Percakapan di balik jeruji menjadi penuh ketegangan. Widodo harus berbicara dengan hati-hati, menggunakan kata-kata yang tepat agar Bima percaya, tanpa menimbulkan kecurigaan para petugas. Bima, kau harus percaya padaku. Aku bukan pencuri seperti yang mereka katakan. Suara Widodo bergetar, tapi matanya tajam menatap balik. Bima menimbang-nimbang kata-katanya. Ia tahu Widodo bukan orang biasa. Ada sesuatu di balik tatapan itu yang membuatnya yakin. Setelah beberapa saat, Bima mengangguk pelan. Baik, Pak. Aku akan coba bantu. Dalam diam Widodo merasakan secercah harapan. Ia tahu perjalanan ini masih panjang dan berbahaya, tapi ia tidak akan menyerah. Udara pagi di kota terasa berat dan penuh ketegangan. Widodo merasakan tekanan yang semakin nyata saat hari persidangan mendekat. Meski berada di balik jeruji, pikirannya terus melayang pada segala kemungkinan yang akan terjadi di pengadilan. Mulyono, dengan kekuasaannya, sudah menyiapkan segala cara untuk memastikan bahwa Widodo akan terus terpojok. Ia menggerakkan kaki tangannya, mulai dari polisi yang menyusun bukti palsu, hingga saksi-saksi yang diatur untuk menyudutkan Widodo. Namun, Widodo tak tinggal diam. Dengan bantuan Bima, flash disk berisi bukti-bukti korupsi berhasil keluar dari penjara dan mulai tersebar ke pihak-pihak yang peduli pada kebenaran. Suara-suara kecil mulai muncul, menuntut agar kasus ini diselidiki lebih lanjut. Di ruang tahanan, Widodo berlatih untuk menghadapi sidang. Ia tahu bahwa hari itu akan menjadi titik balik dalam hidupnya. Tak hanya membela diri,
tetapi juga membuka tabir gelap yang selama ini tersembunyi. Ketika hari sidang tiba, suasana di ruang pengadilan dipenuhi oleh wartawan, aparat keamanan, dan warga yang penasaran. Widodo masuk dengan langkah mantap, meski jantungnya berdegup kencang. Ini bukan hanya tentang dirinya, tapi tentang keadilan yang harus ditegakkan. Ruang sidang terasa sesak dan penuh dengan bisik-bisik yang tidak berhenti. Lampu sorot dari kamera wartawan menyilaukan, mengaburkan pandangan Widodo sejenak. Ia tahu, hari ini bukan sekadar sidang biasa. Ini adalah medan pertempuran antara kebenaran dan kebohongan, antara keadilan dan kekuasaan yang korup. Mulyono duduk di kursi terdakwa, tampak tenang namun matanya tajam seperti elang yang mengawasi mangsanya. Di sampingnya, pengacaranya mengatur strategi dengan wajah penuh perhitungan. Sementara itu, Widodo berdiri di hadapan hakim, suaranya lantang meski raga sudah renta. Sidang dimulai dengan pembacaan tuduhan. Semua mata tertuju pada Widodo, yang dengan tegas menyatakan bahwa dirinya tidak bersalah. Ia mengungkapkan bahwa tuduhan ini adalah upaya jahat untuk membungkamnya, karena ia memiliki bukti kuat yang akan mengungkap konspirasi besar. Ketegangan memuncak ketika saksi-saksi yang diatur oleh Mulyono mulai memberikan keterangan yang memberatkan Widodo. Ruang sidang berubah menjadi arena pertarungan verbal yang sengit. Hakim pun harus berulang kali menenangkan suasana yang kian panas. Namun, tepat saat suasana mulai memihak Mulyono, Widodo meminta waktu untuk memperlihatkan sebuah bukti penting. Ia mengeluarkan flash disk yang telah lama menjadi harapannya. Semua mata kini tertuju padanya. Dengan suara yang penuh keyakinan, Widodo mulai memutar rekaman dan menampilkan dokumen-dokumen yang menguak praktik korupsi, suap, dan intimidasi yang dilakukan Mulyono bersama aparat kepolisian. Satu persatu fakta terungkap, mengoyak citra sang pengusaha yang selama ini bersinar. Ruang sidang bergemuruh dengan reaksi para hadirin. Mulyono yang selama ini merasa tak tersentuh, kini mulai kehilangan pijakan. Ketegangan yang selama ini terpendam meledak menjadi konflik terbuka. Widodo tahu, perjuangan ini belum selesai, tapi langkah awal sudah diambil. Ia berdiri tegak, bukan lagi sebagai pria tua yang lemah, melainkan sebagai pahlawan yang berani melawan ketidakadilan. Sidang yang awalnya diwarnai ketegangan berubah menjadi badai emosi yang membuncah. Publik, media, dan bahkan aparat yang selama ini membisu mulai bergerak. Widodo telah mengoyak tirai kebohongan yang melindungi Mulyono dan jaringan korupsinya. Namun, balasan tidak kalah dahsyat. Mulyono yang merasa terpojok tak tinggal diam. Ia menggunakan seluruh pengaruhnya untuk memutar balik situasi. Lewat pengacaranya, ia mengajukan bukti-bukti yang katanya menyangkal rekaman Widodo. Bahkan, tekanan mulai dirasakan oleh para saksi dan beberapa pejabat yang sempat terguncang. Di luar ruang sidang, tekanan semakin terasa. Para pendukung Widodo menghadapi intimidasi dan ancaman. Rumah Bima, napi muda yang membantu menyelundupkan bukti, tiba-tiba diserang. Widodo tahu, musuh-musuhnya tidak akan berhenti sampai ia kalah. Namun, semangat Widodo dan para pendukung kebenaran tak mudah padam. Ia mulai menggalang solidaritas dari masyarakat sipil, wartawan independen, dan organisasi anti korupsi. Informasi mulai tersebar luas, membuka mata banyak orang tentang skala kejahatan yang selama ini tersembunyi. Konflik semakin memuncak, bukan hanya di pengadilan, tapi juga di luar sana, di tengah masyarakat yang mulai sadar dan bergerak. Widodo merasa beban berat di pundaknya, tapi juga energi baru yang mengalir kuat. Hari-hari mendatang akan menentukan nasib bukan hanya dirinya, tapi juga masa depan banyak orang yang selama ini tertindas oleh sistem yang korup. Suasana di ruang sidang kembali memanas, melebihi segala ketegangan sebelumnya. Mulyono, yang sejak awal menganggap Widodo sebagai ancaman kecil, kini berubah menjadi lawan yang sangat berbahaya. Ia mengerahkan segala daya untuk menghancurkan kredibilitas Widodo, bahkan dengan cara-cara kotor yang sebelumnya tak pernah terbayangkan. Ancaman dan intimidasi datang silih berganti, tidak hanya untuk Widodo, tapi juga bagi para saksi dan pendukungnya. Di balik layar, permainan politik semakin licik, membuat Widodo harus berpikir dua kali sebelum mengambil langkah berikutnya. Namun, Widodo tidak menyerah. Dengan tekad baja,
Ia mempersiapkan diri untuk membongkar seluruh kedok yang selama ini menutupi kejahatan Mulyono. Di hadapan hakim dan publik, ia mengajukan bukti baru, dokumen rahasia yang tak bisa dibantah, rekaman suara pejabat yang terlibat, serta kesaksian para pelaku yang kini bersedia membuka mulut. Ketegangan mencapai puncaknya saat Widodo menyatakan, "Saya bukan hanya korban, tapi juga saksi dan pelaku kebenaran yang selama ini bersembunyi. Ini saatnya keadilan ditegakkan, dan mereka yang korup harus menerima konsekuensinya." Suara sorak dan bisik-bisik menggema. Ada yang mendukung, ada yang terkejut, bahkan ada yang takut. Mulyono terlihat terpukul, wajahnya berubah, menandakan kekalahan yang semakin dekat. Tapi perjuangan Widodo masih jauh dari selesai. Di balik keberhasilan ini, ada harga yang harus dibayar. Ancaman terhadap keselamatan dirinya dan orang-orang yang dicintainya semakin nyata. Titik balik ini menjadi awal dari babak baru dalam pertarungan melawan korupsi dan kebohongan, yang tidak hanya mengubah nasib Widodo, tapi juga mengguncang fondasi kekuasaan gelap yang selama ini tak tergoyahkan. Setelah gelombang konflik yang menghancurkan, suasana mulai berubah. Publik semakin sadar akan kebenaran yang diungkap Widodo, dan suara dukungan terhadap perjuangannya kian menguat. Media menggali lebih dalam, menguak fakta-fakta yang sebelumnya tersembunyi di balik tirai kebohongan. Mulyono yang dulu merasa tak terkalahkan kini menghadapi tekanan besar dari berbagai arah. Rekan bisnisnya mulai menjauh, aparat yang selama ini diam terpaksa membuka penyelidikan ulang. Proses hukum terhadapnya kian mendekati titik akhir. Widodo, meski masih menghadapi ancaman, merasakan kelegaan yang belum pernah ia rasakan selama bertahun-tahun. Ia mulai membangun kembali kehidupannya, membuka lembaran baru tanpa bayang-bayang ketakutan. Namun, ia juga sadar bahwa perjuangan melawan korupsi bukan hanya tentang dirinya, tapi tentang perubahan sistem yang lebih besar. Bersama para pendukung dan masyarakat yang mulai tergerak, Widodo mulai menanam benih harapan untuk masa depan yang lebih adil. Kisahnya menjadi inspirasi, bukti bahwa kebenaran, meskipun terkadang terpendam dalam kegelapan, selalu menemukan jalan untuk bersinar. Widodo membuktikan bahwa penampilan bisa menipu, dan di balik sosok sederhana tersembunyi jiwa pahlawan sejati. Udara sore menyelimuti kota dengan keheningan yang berbeda. Widodo duduk di bangku taman, memandang langit yang mulai memerah oleh senja. Perjalanan panjang yang penuh luka, dan perjuangan akhirnya mencapai ujungnya, tetapi bukan berarti segalanya berakhir. Di hadapannya kini terbentang masa depan yang penuh harapan, bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga bagi generasi yang akan datang. Perjuangannya membuka mata banyak orang bahwa kebenaran tidak pernah mati, walau harus melewati rintangan berat dan pengkhianatan. Widodo menerima kunjungan dari Bima, kini bebas dan menjadi aktivis muda yang gigih melawan ketidakadilan. Mereka berbicara panjang tentang arti keberanian, pengorbanan, dan harapan yang harus dijaga bersama. "Saya hanya melakukan apa yang seharusnya," kata Widodo lirih. Matanya menatap jauh. Bima tersenyum. "Pak Widodo, Anda lebih dari itu. Anda adalah contoh hidup bahwa satu orang bisa mengubah dunia." Kakek yang dulu dianggap miskin dan lemah itu kini dikenang sebagai pahlawan yang berani menentang kekuasaan gelap. Warisan yang ditinggalkannya bukan harta atau benda, tapi keberanian dan kebenaran yang menginspirasi banyak orang. Saat matahari tenggelam di balik cakrawala, Widodo tahu perjuangannya bukanlah akhir, melainkan awal dari perubahan yang abadi.